motion graphic basic animation-nya? Udah dicoba-coba seingatnya mungkin? Halo? Belum? Oke. Yang lainnya ada yang sudah mencoba mungkin? Basic Saya juga animation-nya? belum, Mbak. Saya juga belum, Mbak. Oh, belum juga. Ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, yang lainnya ada yang sudah? Oke, berarti nanti kalau ada yang sudah mencoba dan ada kendala, silakan nanti bisa dikomunikasikan gitu ya teman-teman ya. Oke, sambil nunggu After Effect-nya jalan. Jadi di dalam motion graphic ini biasanya digunakan nanti ada title, kemudian ada reveal, kemudian nanti ada shape, kemudian ada layering dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada trim pad, kemudian ada apa namanya layar max dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasa-biasa digunakan untuk motion graphic gitu ya teman-teman ya. Dan di dalam motion graphic ini bertujuan untuk apa ya istilahnya membuat sebuah pergerakan gitu ya, pergerakan yang ditambahkan grafik ya. Grafik itu bisa berasal dari mana saja, bisa sumbernya apapun gitu ya. Ini ada gambar ya, kemudian digerakkan dan disitulah nanti menunjukkan sebuah makna arti gitu ya. Selain dilihat dari segi seninya, itu juga ada dari artinya. Oke, teman-teman, nanti kita akan simple ya. Kita akan membuat sebuah opening ya, opening apa dari mungkin opening nama atau nama kalian dan lain sebagainya itu monggo nanti latihannya seperti itu gitu ya. Dengan animasi-animasi sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nanti kita akan contohkan beberapa model ya, beberapa model untuk animasinya. Oke, akan saya share screen. Nanti kalau di tengah-tengah perjalanan ada yang mau ditanyakan langsung saja ya teman-teman ya. Baik, Pak. Oke. Dan mohon maaf mungkin saya ngomongnya nggak bisa cepet-cepet gitu ya. Mau pelan-pelan aja. Oke, oke. Saya rekord dulu. Oke, kita kembali lagi ke After Effect-nya, teman-teman. Di dalam After Effect ini, kita akan membuat, kemarin untuk membuat new solid dan lain sebagainya udah bisa ya teman-teman ya. Karena kita akan memulai dengan bahan juga, kita bahannya buat sendiri gitu ya. Kreasinya kita akan buat sendiri. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah bahan ya untuk apa namanya untuk melakukan animasinya. Saya akan buat bahan sendiri. Oke. Nah di sini saya akan membuat komposisi baru ya. Komposisi baru. Saya akan pakai HDTV 2120/720. Durasinya saya pakai 15 detik aja. Saya oke. Kemudian saya akan memasukkan background atau bisa dibilang warna solid. Oke, solidnya akan saya ganti dengan warna oke, mungkin warna-warna kayak gini ya, yang banyak-banyak digunakan di bagian permotionan gitu ya. Oke, ini agak hijau-hijau gelap gitu ya. Oke, seperti ini. Saya punya background dengan seperti ini.
Kemudian saya akan memberikan atau menambahkan yang namanya vignette di sini. Vignette itu kayak semacam garis-garis hitam gitu ya di lingkarannya ini. Caranya saya akan memasukkan yang namanya solid dan di sini akan saya berikan warna hitam seperti ini, seperti ini. Kemudian si warna hitam ini akan saya masking. Nah, di dalam kotak ini teman-teman, kalau kemarin kotak ini ya, saya tunjukkan ini dulu ya. Jadi sebelum ke masking itu di dalam ini toolbar yang ini ada fungsi untuk membuat sebuah shape ya, yang ini. Kalau kita tanpa menekan apapun di sini, kita yang yaitu akan membuat sebuah shape atau membuat kotaan seperti ini. Shape-nya ini bisa diganti-ganti. Ada rectangle, ada rounded rectangle, ada ellipse, ada polygon, sama star tool. Nah, ini kalau kita tanpa melakukan klik terhadap apapun ya, teman-teman ya. Tetapi kalau kita melakukan ini, pemberian seperti ini, saya letakkan di bagian layer dengan nama black solid ini. Kemudian saya akan memasukkan sebuah ellipse tool. Nah, di sini, maka nanti di sini akan terbuat seperti ini, teman-teman. Nah, akan terbuat menjadi lingkaran hitam seperti ini. Yang tadinya si kotak tadi ya, yang tadinya si kotak tadi ini, si black solid ini yang tadinya kotak sekarang jadi lingkaran. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kok bisa? Karena di sini ada yang namanya masking. Nah, kalau teman-teman, saya ulang nih, kalau teman-teman membuatnya dari sini, ellipse tool, kemudian tanpa menekan sesuatu di sininya, maka dia akan menjadi sebuah shape. Ya, di sini menjadi sebuah shape layer. Tapi kalau teman-teman menggunakan shape toolnya ini, ya, di ellipse toolnya ini, di bagian sini teman-teman, di bagian layer, dengan sebelumnya mengklik layarnya, maka dia akan jadi sebuah bahan seperti ini, akan menjadi sebuah bentuk objek sesuai dengan apa yang di layeringkan di sini ya. Di sini kan ada masking ya, jadinya nanti masking. Nah, untuk membuat sebuah garis hitam atau yang biasa disebut sebagai vignette gitu ya, vignette, kita cukup melakukan beberapa perubahan teman-teman. Ini akan saya invert seperti ini. Kemudian scale-nya yang black solid ini akan saya tambah. Nah, ini ya, ini bisa diperhatikan ya. Skala dari apa namanya black solidnya ini bisa kita tambah seperti ini. Nah, nanti yang akan muncul adalah di sini akan muncul garis hitam kayak serasa vignette. Nah, ngeditnya di mana? Di bagian vignette itu, di bagian black solid. Di sini kalau kita klik masking, max 1. Nah, di sini ada yang namanya feeder. Feeder ini untuk mengatur seberapa, nah ini ya teman-teman ya, seberapa eh, apa namanya, seberapa transparasinya. Dan ini adalah expansion, itu adalah untuk maskingnya. Nah, jadi kalau kita atur seperti ini, maka di bagian yang tidak kita masking, di bagian ini kan ada kayak semacam hitam-hitamnya, gelap-gelapnya di pinggirnya gitu ya. Dan kita masih bisa melakukan perubahan di opacity-nya. Nah, ini ya sebelumnya, ini yang sudah seperti ini. Nah, ini yang namanya feeder. Nah, feeder ini bebas, mau warna apa aja bisa. Mau maskingan black solidnya ini kita ganti dengan warna yang lain, cukup menekan Ctrl Shift Y, ini bisa kita ganti ke warna yang lainnya. Contoh saya mau warna putih, maka nanti di sini akan otomatis menjadi warna putih. Begitu pula dengan warna yang lainnya. Contoh akan saya kasihkan sentuhan warna biru, ya nanti dia otomatis langsung menjadi warna biru. Kasih warna hijau, jadi warna hijau. Kasih warna kuning, nanti dia juga akan menjadi ke arah warna kuning.
Ini ya teman-teman ya, bisa di apa namanya dicoba dan nantinya disesuaikan. Oke, saya akan beralih ke warna hitam lagi seperti ini. Oke. Nah, sampai pembuatan ini kira-kira masih bisa diterima, masih bisa masuk atau mau ulang? Masih bisa sih, Pak. Aman ya? Masih ingat ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Siap, baik. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah line di sini, tapi line-nya itu akan saya buat menggunakan pen tool. Oke. Nah, pen tool di sini kalau teman-teman di motion graphic itu ada sebuah line yang bisa jalan sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu terbuatnya dari ini. Tetapi ini nanti dalam bentuk shape ya, bukan dalam bentuk apa namanya? Bukan dalam bentuk masking ya. Kita free ya, free selection di sini nggak ada yang diseleksi. Kemudian fill-nya akan saya kosongkan teman-teman. Yang akan saya isi adalah stroke-nya. Stroke-nya ini akan saya beri warna putih. Sini ya. Nanti di bagian stroke color-nya ini kita akan ganti warna putih. Kemudian saya akan lukiskan di sini apa namanya? Saya akan lukiskan bentuk ya. Bentuk apa namanya? Bentuk kayak lengkungan cekungan gitu ya, pakai seperti ini. Nah, di sini saya punya stroke. Nah, ini saya isikan warna putih, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini ya. Saya punya sebuah apa namanya? Sebuah cekungan dan ini kalau teman-teman merasa kurang atau ketebalan, ini bisa diubah di bagian stroke-nya. Nah, contoh saya mau main di tipis aja di sini. Oke. Kemudian setelah seperti ini, nah sudah jadi garis tipis ya. Nah, kalau sudah jadi garis tipis atau kok mau ketipisan pengen ditebalin tinggal diubah bagian stroke-nya. Di sini ada stroke width gitu ya, ada 4, 6 gitu ya. Ini sesuai selera dan konsepnya. Oke, di sini sudah ada seperti ini. Kemudian kita akan melakukan refill. Refill itu adalah dari nggak ada, kemudian ada, dari ada, kemudian nggak ada gitu ya. Itu namanya refill. Nah, itu teman-teman di bagian shape layer ini banyak apa ya banyak proses dan eh, pilihannya ya di situ ya. Nah, itu nanti kita akan dapatkan di bagian layer shape-nya. Oke. Nah, di sini di bagian shape layer kita akan drop down teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke bagian add ini. Di bagian add ini ya. Nah, kita akan pilih yang namanya trim pad. Nah, di bagian trim pad nanti kasusnya sama ya teman-teman ya. Ini nanti kita akan bisa memilih start dan end-nya. Nah, ini bisa pilih kita seperti ini. Ini ya. Dari ada, kemudian nggak ada. Atau kebalikannya, dari nggak ada, ini ya, dari nggak ada, kemudian ada. Nah, tinggal di sini ada start sama end-nya teman-teman. Kalau start, biasanya dimulai dari 0, seperti ini. Kemudian kalau end, biasanya mulai dari 100 sampai 0. Atau mulai dari 0 semua juga boleh. Nah, contoh kita akan masukkan startnya di sini. Saya akan klik apa namanya stopwatch-nya. Kemudian di sini terbentuk keyframe. Kemudian saya akan kita akan geser ke sini ya. Kita akan isikan 100 teman-teman. Kemudian di end-nya akan saya kunci. Kemudian akan dilanjutkan kembali ke mana? Ke sampingnya ya. Seperti ini. Nah, kalau mau lagi di bagian ini selesai gitu ya startnya. Kita tambahkan start lagi di sini. Start lagi. Kemudian apa namanya? Digeser mau dinolkan lagi juga boleh seperti ini. Jadi nanti hasilnya
itu dia akan jadi seperti ini. Gitu ya. Ini ya. Nah, ini tinggal ngatur timingnya aja. Kapan dia mau seberapa cepat closingnya, seberapa nutupnya, itu tergantung dari jaraknya. Nah, ini ya. Mungkin pernah lihat ya animasi model kayak gini ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini awalnya dari ada, nggak ada, terus ada, gitu ya. Atau mau dibuat dari nggak ada ke ada, itu monggo, itu bebas ya. Itu kondisi masing-masing ya. Nah, contoh kalau ini yang mulai dari start nggak ada, kemudian ada. Nah, ini juga bisa buat seperti ini teman-teman. Seret. Nah, ini ya. Kemudian setelah ini, nanti skenario-nya ya, setelah ini skenario-nya, nanti akan muncul teks di atasnya. Di bagian tengah ini nanti akan muncul teks ya. Teksnya, animasinya kita akan tetap menggunakan teks di sini. Kita akan membuatkan teks di sini. Nah, saya akan berikan teks di sini. Saya akan menggunakan dua teks teman-teman. Yang satu saya beri nama motion. Oke, yang satu saya beri nama motion. Kemudian saya atur skalanya dengan menekan huruf S di keyboard. Nanti langsung muncul skala di sini. Oke, caps lock-nya saya matikan. Ya, ini ada motion. Kemudian saya akan berikan warna di motionnya ini ya. Ini. Oke, kemudian saya akan rotasikan dia. Saya akan buat miring kayak gini. Oke. Kemudian saya akan letakkan di sini. Kemudian selanjutnya saya akan berikan satu lagi teks lagi ya. Saya akan buat teks baru, yaitu grafik. Oke. Kemudian saya akan atur lagi skalanya. Oke, saya akan tebalkan. Yang ini juga saya akan tebalkan. Oke, kemudian yang ini juga akan saya atur resolusinya. Kita akan atur rotasinya. Oke, kita atur posisinya. Nah, ini juga sama nih, kita atur posisinya. Oke. Nah, biasanya mesin grafik itu kan dia munculnya dari dalam gitu ya, scale zoom masuk pure ada nanti ada titik-titiknya dan lain sebagainya, ada yang hilang masuk gitu ya. Nah, itu nanti juga kita akan buat terlebih dahulu. Tapi kita akan buat dari apa namanya, dari animasi ininya. Min 15 saya samakan ya, miringnya dengan yang di atas supaya seragam ya. Nah, kita akan buat pewarnanya dulu. Ini akan saya buat warna kuning. Kalau teman-teman punya font favorit teman itu boleh monggo silakan menggunakan font apapun yang ada gitu ya. Contoh di sini saya ada kartun ya. Seperti ini. Yang ini mau saya ganti ke kartun juga. Kartun. Mana kartun tadi? Kartun. Tulisannya apa? Karton. Ini kita ganti karton. Nah ini. Oke. Ini contoh saya punya model seperti ini. Oh ini fontnya beda kecilnya ya. Nggak apa-apa lah. Oke. Kemudian apa namanya? Ini akan saya ganti warna teman-teman. Saya akan berikan warna kuning. Seperti ini. Oke, yang satunya saya biarkan berwarna putih. Nah, teman-teman sekalian, di dalam After Effects di situ ada yang namanya teks yang sudah jadi gitu ya. Artinya animasi teks ini ada yang sudah jadi teman-teman. Contoh nih, kalau kita mau menerapkan efek di dalam tulisan ini, maka
teman-teman di bagian effect and preset di sini, ya, di bagian effect and preset, nanti ada yang namanya animation preset. Nah, di dalam animation preset ini nanti ada yang namanya text. Nah, ini banyak animasinya teman-teman. Mau yang 3D text, animated in, animated out, blur, curve, spin, dan lain sebagainya. Pad juga ada ini ya. Ini juga ada teman-teman. Oke. Nah, ini masing versi nanti mungkin agak berbeda ya. Mungkin agak berbeda. Oke, coba akan saya masukkan ya di sini di teks saya akan mencoba yang animated in. Nah, di sini ada center spiral, ada decoder fade in, ada fly in gitu ya, ada random, slow fade on dan lain sebagainya. Spin ini banyak banget ya teman-teman ya. Nah, contoh saya akan pakai yang typewriter ya. Typewriter itu ngetik gitu ya. Nah, di sini contoh saya akan terapkan di bagian grafiknya. Ya, kita akan mulai dari detik ke setelah ini ya, berarti ya. Atau mulai dari awal juga boleh gitu ya. Ini kita masukkan ke bagian grafik. Cukup diklik aja, nanti otomatis dia akan animasinya jalan sendiri teman-teman. Nah ini ya. Ini jalan sendiri tanpa kita harus menganimasikannya ya. Nah, dan ini letaknya di mana? Letaknya ada di sini teman-teman, di bagian teksnya ya. Di sini nanti kalau kita klik seperti ini, nah nanti ada animator satu di bagian teksnya. Jadi di teks itu, kalau kita drop down, itu kan ada pilihannya ya teman-teman ya. Ada atau transform. Nah, di sini kita akan menggunakan yang teksnya. Nah, di bagian teks ini teman-teman, di bagian teks ini, teman-teman di sini ada yang namanya animator. Animator satu ini kalau kita tambahkan tadi ya, di sini ada yang namanya rank selector. Nah, di sini ada start sama end-nya. Nah, kita main yang start gitu ya. Nah, contoh kalau mau dicepatkan ya berarti tinggal dimasukkan ya, didekatkan keyframe-nya. Nah, itu cepat teman-teman nih, bisa dilihat ya. Oke ya. Nih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ya. Motion graphic. Oke. Kemudian eh, kalau mau dikombinasikan dengan skala dan lain sebagainya, berarti kan kita harus apa namanya? Setelah ini ya, setelah ini mungkin ya. Nah, setelah ini mungkin dia akan menghilang ataupun muncul itu nanti bisa dikombinasikan dengan skala. Nah, sekarang saya akan atur motion saya dulu ya. Si motion ini akan tayang ya di bagian teksnya ini. Nah, di sini ada yang namanya pad option teman-teman. Pad option itu teman-teman bisa mengarahkan ini ya, bisa mengarahkan ini mengikuti dari garis lainnya. Tapi ini sepertinya besok aja. Yang akan kita contohkan adalah kita akan membuat yang namanya apa namanya track mat ya, track. Nah, kita akan main di sini di bagian track mat ini. Nanti kita akan main menggunakan seperti ini teman-teman. Jadi nanti dia akan muncul dari dalam garis ini. Jadi modelnya di sini ada yang namanya rectangle ya, tapi di bagian motion ini saya akan berikan garis di sini teman-teman. Seperti ini ya. Ini kan nah seperti ini ya. Nah, kemudian si bagian garis ini nanti kita akan jadikan dia nah ini ya. Di bagian garis ini kan nanti ada maskingan nih, ini ya, ada masking. Di masking ini nanti kita akan gerakkan ya, kita akan gerakkan atau kita akan animasikan shape-nya. Nah, di bagian max ini, teman-teman di sini ada max pad. Nah, ada max pad ini ya. Ini kita nyalakan dulu di bagian awal seperti ini. Kemudian ini akan saya edit, tekan shift gitu ya, turun. Ini kita akan tekan shift, turun juga. Nah, kemudian di bagian selanjutnya, nah ini ya, berarti sebelum grafiknya muncul itu ya, mungkin di sini. Nah, ini kita akan munculkan dia. Tekan shift lagi.
kemudian ini tekan shift lagi. Nah, maka hasil jadinya nanti dia akan jadi seperti ini. Ya kan? Kemudian yang grafiknya mungkin akan saya geser sedikit ya. Ini ya. Oke, sudah jadi satu. Nah, ini kita juga bisa mengatur feedernya teman-teman ya. Nah, supaya halus kesannya gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Enggak kayaknya, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Masih bisa dimengerti? Masih, Pak. Aman ya? Lanjut. Oke, lanjut. Baik. Nah, sekarang nih. Oke, sekarang selanjutnya kita akan duplikat dulu. Ya, kita akan duplikat dulu ini di bagian yang shape layer ini. Kita akan duplikat dulu teman-teman dengan menekan Ctrl D di sini. Ctrl D. Kemudian akan saya pindahkan dia ke bagian sini atas. Oke, jadi nanti ini kita sesuaikan dulu, masih ada bocor sedikit di bagian tag yang motion ya. Motion kita expansionnya kita nyalakan. Nah, oke. Oke, ini bagian maskingnya ini akan saya turunkan dulu. Oke. Sudah clean ya. Oke, nah ini kayaknya ada expansionnya yang terlalu banyak. Kita sesuaikan dulu. Ini ya. Oke, ini kita turunkan dulu teman-teman. Sampai dia benar-benar hilang ya. Nah, sip. Nah, udah clean. Nah, sekarang kita akan menambahkan yang namanya repeater, teman-teman ya. Kita akan menambahkan yang namanya repeater. Jadi repeater itu proses pengulangan ya, pengulangan yang ada di dalam motion graphic itu ada yang namanya repeater. Mungkin ini akan saya save dulu ya. Takutnya nanti ngehang dan lain sebagainya, mungkin ya. Itu mesti selalu di save, teman-teman. Multimedia, Mograph. Ini siapa yang bocor ya? Wah, itu ada suara bocor. Oke. Oke, sudah seperti ini. Oke. Oke, teman-teman, kita akan sebelum menambahkan itu, mungkin teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau mencoba buka After Effects-nya juga boleh. Saya izin ambil minum bentar ya, supaya nggak kering tenggorokannya. Saya izin 5 menit ya teman-teman ya. Tak Iya, Pak. minum dulu. Oke, Pak.
Cek. Oke. Sudah masuk, teman-teman? Halo? Halo Halo, Pak, masuk Pak. Pak. Ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan tambahkan ya. Kita akan tambahkan nih. Kita akan tambahkan tadi ya. Nah, ini sudah ada. Nah, kita akan tambahkan yang namanya repeater, teman-teman. Repeater itu modelnya seperti ini. Saya akan tambahkan di sini ellipse tool. Kemudian si ellipse ini akan saya tambahkan di sini, teman-teman. Di bagian ini ya. Planning. Nah, kita akan membuat sebuah lingkaran di sini seperti ini. Oke. Kemudian di bagian shape layer ini ya teman-teman ya. Jadi ini ada shape layer. Nah, ini akan saya tipiskan dulu. Kira-kira ya 3 aja kali ya. 3 pixel. Oke. Kemudian saya akan tambahkan yang namanya repeater di sini. Di bagian konten shape layer 3 gitu ya. Kita add. Nah, di sini ada yang namanya repeater. Ini ya, repeater. Repeater ini kita klik di sini. Nah, kemudian nanti di dalam repeater ini, nah ini ya, dalam repeater ini ada copy, ada offset, kemudian ada eh, transform repeaternya. Nah, ini punya repeater sendiri. Nah, contoh nih, copy ini adalah untuk mengcopy berapa banyak ini ya, beberapa banyak yang kita butuhkan. Contoh saya butuh 6, tinggal saya ketik 6 di sini. Kemudian offset ini adalah jaraknya teman-teman ya. Jaraknya mau seberapa. Nah, ini ya, ini offsetnya. Kalau di awal kan dia apa namanya, offsetnya kan 0 gitu ya. 0 itu berarti dia berada di sampingnya. Kemudian di posisi ini, di repeater. Nah, di posisi ini juga sama teman-teman. Ini adalah posisi untuk repeaternya. Mau di mana dia. Nah, ini nanti bisa dianimasikan. Kemudian setelah posisi di sini ada skala. Nah, skala itu dia gini teman-teman. Semakin besar angkanya maka dia akan semakin besar. Kemudian semakin kecil angkanya maka dia akan semakin kecil. Ya, bisa diperhatikan ya. Nah, jadi kalau contoh seperti ini gitu ya. Nah, maka dia akan jadi kecil gini. Serat, ya kan? Nah, ini gini ya teman-teman ya. Nah, supaya bisa dia pas di tengah gimana? Supaya dia pas di tengah-tengah, maka kita harus mengatur si angkor poinnya ini, teman-teman. Nah, angkor poinnya ini ada dua. Di sini ada X sama Z-nya. Nah, ini ya, teman-teman ya, bisa diperhatikan nih. Kalau dia dipaskan di bagian tengah-tengah, maka nanti saat di skala, nanti dia juga akan berubah ke sini, ya kan? Dia akan berubah ke sini. Nah, ini ya, setelah seperti ini, nanti tinggal diatur aja sesuai dengan selera teman-teman. Nah, ini ya, seleranya mau seperti apa, kemudian posisinya mau seperti apa. Nah, contoh nih, saya akan menentukan si titik ini ya. Di sini saya akan letakkan di sini. Kemudian nanti si lingkaran ini ya, si lingkaran ini nanti bisa kita aturkan untuk offsetnya ya teman ya, untuk offset dan yang lain sebagainya gitu ya, mas seperti ini atau seperti apa gitu ya, itu boleh monggo. Nah, saya akan letakkan di pojokan sini, oke ya, di pojokan atas ya. Kemudian angkornya saya kembalikan ke 0 lagi ya. Kalau awalnya kan dia 00 nih sini ya teman-teman ya, ini 00. Nah, ini 00 itu dia posisinya juga 0 gitu ya. Oke.
Kemudian skalanya saya buat 100 lagi. Saya normalkan lagi, teman-teman. Nah, maka kalau seperti ini, nah, nanti tinggal di apa namanya, mau seberapa ini ya, sekalian sini seperti ini atau yang seperti ini. Nah, saya akan buang ke sana aja ya, buang ke sana. Berarti yang kita butuhkan adalah skalanya ini ya. Di bagian skala ini nanti kita akan kunci, ya kita akan kunci. Kemudian posisinya ini di mana? Ini bisa diatur posisinya. Kemudian anchor point-nya ini mau di mana bisa diatur juga. Nah, contoh mulai dari seperti ini bisa teman-teman. Tergantung kebutuhan dan itunya ya, kebutuhan dan fungsinya masing-masing gitu ya. Offsetnya juga bisa diatur. Nah, seperti ini. Sudut gitu juga bisa, mau ke sana, mau ke depan juga bisa. Ini tergantung dari keharapan dan keinginan masing-masing gitu ya. Nah, gini juga bisa teman-teman. Nah, mau di tengah seperti ini juga bisa gitu ya. Ya itu tadi tergantung kebutuhan dan itunya masing-masing gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga bisa. Nah, ini bisa juga. Jadi mulai dari tengah hilang itu juga bisa. Monggo tergantung nanti teman mau dibuat seperti apa. Kalau yang ini saya akan buat dia akan keluar ke sana ya, keluar ke sana. Tetapi saya akan atur dia di bagian sudut ya, di bagian sudut. Jadi di bagian sudut kita akan ini pakai ini pen behind drone ini. Nah kita akan letakkan dia di sudut. Berarti anchor point-nya akan saya naikkan sedikit ya, seperti ini. Kemudian copy-nya akan saya nolkan dulu. Di sini akan saya nolkan dulu. Saya akan nolkan. Kemudian semuanya akan saya nolkan kecuali yang anchor point gitu ya. Termasuk skala dan lain sebagainya akan saya nolkan. Nol. Jadi nanti dia akan muncul dari sini teman-teman ya. Skalanya akan saya kunci. Kemudian rotasi apa namanya? Copy-nya juga akan saya kunci, offsetnya juga akan saya kunci. Kemudian saya akan gerakkan. Ya, setelah ini muncul seperti ini. Nah, barulah dia akan bekerja tuh. Si lingkaran ini kita akan skalakan gitu ya. Kita akan skalakan. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian kita akan kopikan dulu. Mau copy 6 gitu ya. Copy 6. Kemudian ini juga sama. Nah, gini ya teman-teman ya. Bisa perhatikan ya. Ini ya. Nah, ini kalau semakin ke kecil, dia akan semakin jauh, semakin dekat dia akan semakin gede. Jadi kita akan jauhkan. Berarti ke 30 gitu ya. Maka hasilnya saat seperti ini, nah nanti di bagian apa namanya, skala dan copy ini kan tadi dia udah ada nih. Ini ya, dia udah ada nih. Nah, tinggal kita atur nih. Tadi kan skalanya mulai dari 0 ya. 0 ke sini gitu ya. 0 ke berapa tadi ya? 0 ke sini ya ini ya. Nah, ini kita akan coba atur ulang skalanya. Oke, muncul. Oh, kopiannya kebanyakan teman-teman. Kita butuh 6 aja gitu ya. 6 aja. Ini saya hapus. Kemudian saya kembalikan ke sini. Skala. Nah, ini skalanya saya kunci. Kemudian saya akan minuskan gitu ya. Sampai minus 100 mungkin ya. Ini akan minus 100. Gitu kan ada animasinya nggak? Nah, ada ya teman-teman ya. Nah, jadi dari sini muncul
Nah, ini kebalik tapi ya. Berarti kita tukar aja. Nah, gini juga bisa. Nah, supaya ini ikut hilang, ininya ikut hilang teman-teman. Kita akan atur offsetnya ya di sini ya. Kita akan atur offsetnya. Nah, ini ya. Tadi udah ada nih ya. Gitu ya. Kita akan atur offsetnya teman-teman. Offsetnya berarti kan dia harus keluar dari sini kan. Nah, ini ya. Nah, harus kita atur offsetnya nih. Berarti kan kita ke arah ke sana ya. Karena tadi modelnya dia 0 awalnya, ya kan? Nggak kelihatan. Nah, maka kita akan atur offsetnya juga. Nah, ini ya. Nah, kita atur timingnya juga. Nah, nanti dia akan kabur juga hilangnya. Nah, kemudian supaya yang di awalnya hilang, ya awalnya ini hilang, kita akan tambahkan yang namanya trim pad. Trim pad, trim pad. Kita akan tambahkan trim pad di sini. Kemudian saya akan atur startnya di sini ya. Oke, kita akan atur startnya. Startnya 0. Kemudian di sini nanti dia akan terpotong. Nah, maka nanti jadi seperti ini. Ya, bisa diperhatikan. Tadi ya. Nah, udah kepotong nih. Pakai trim pad ya, pakai trim pad. Tapi yang kepotong adalah semuanya karena ini merupakan duplikasi gitu ya. Duplikasi. Nah, oke, ini adalah repeater. Nah, bentuk repeater yang lainnya, teman-teman nanti akan coba saya berikan contoh macam-macam jenis repeater yang biasanya sering digunakan juga untuk membuat motion grafik, gitu ya. Nah, di dalam motion grafik itu teman-teman nanti teman-teman pada intinya kita adalah bermain di timing ya, di timing kapan dia harus muncul, kapan dia harus hilang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti untuk apa namanya timingnya. Nah, repeater ini tidak hanya bisa digunakan untuk model eh, shape layer seperti ini yang lingkaran saja, tetapi juga bisa dari garis ya teman-teman ya. Contoh nih, saya mau buat garis satu pakai ini lurus aja gitu ya, lurus seperti ini. Nah ini ya, udah jadi. Maaf, ini akan saya nolkan dulu, akan buat garis di sini. Ini suara saya masuk nggak teman-teman? Masuk, Pak. Masuk ya. Oke. Nah, dari garis ini ya, garis apa namanya? Garis titik yang kita buat dari pen tool tadi gitu ya. Nah, ini titik, kemudian di sini ya. Ini kan ada jadi garis lurus nih. Nah, kalau kita menggunakan si repeater tadi pakai garis lurus ini, kita apa sih gitu ya. Nah, coba akan saya contohkan bentuk repeater yang lainnya. Di bagian garis ini kan saya ya garis. Kemudian di dalam garis ini kalau kita tambahkan yang namanya repeater di sini. Nah, nanti kemudian kita atur repeaternya di sini. Kopinya mau kopi berapa, kemudian yang penting di sini offsetnya itu mau berapa gitu ya teman-teman ya. Kemudian angkor poinnya itu mau di mana gitu ya. Ini bisa diatur juga angkor poinnya mau berapa. Kemudian posisi dan rotasi juga bisa diatur. Ini rotasi ya teman-teman ya. Nah, rotasinya bisa seberapa. Nah, semuanya bisa bisa masuk di sini ya teman-teman ya. Ini bisa semua. Opacity and opacity-nya juga ada. Jadi bisa diatur di sini star opacity dan end opacity-nya. Kemudian kalau mau mengatur secara manual di bagian apa namanya
ininya, bagian titiknya ini atau yang biasa disebut sebagai anchor point, teman-teman bisa menggunakan yang namanya pen behind tool di sini. Nah, ini untuk membuat anchor point tool gitu ya. Ini anchor point-nya itu di sini, shape layer ini ya. Nah, dari sini mungkin penerapan repeater ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke tambahan selanjutnya. Satu lagi. Nanti setelah ini teman-teman bisa melakukan praktek mandiri. Ini masuk nggak ya suara saya ya? Masuk, Pak. Oke. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Aman. Aman ya. Kok di tempat saya itu nggak ada pergerakan di mid-nya gitu. Biasanya kan ada levelingnya gitu ya. Ini nggak ada. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sekarang sih nggak ada, Pak. Udah cukup paham, Pak. Jelasin, Cukup Pak. paham ya? Iya, Pak. Oh, ternyata your internet unstable. Wes, maklum ya karena pakai Indomie ya. Indomie. Sobat merah ya, andalannya cuma itu ya karena saya mungkin agak di pelosok. Jadinya cuma bisa mengandalkan si IndiHome. Oke, sampai di sini berarti teman-teman sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Lanjut aja, Pak, dulu. Oke, nah sekarang teman-teman dari bentar, ada chat ya kayaknya. Ada chat. Aman. Wow, chatnya tak kira mau tanya apa, ternyata aman gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam motion grafik ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan gitu ya, teman-teman perhatikan, ini apa namanya, banyak kreasi ya, banyak kreasi yang bisa teman-teman apa ya istilahnya bisa teman-teman explore gitu ya. Nah, tetapi hanya menggunakan itu aja. Contohnya tadi ada repeater gitu ya, ada repeater. Nah, di dalam repeater itu kemudian nanti ada ditambahkan apa namanya, bisa ditambahkan yang tadi itu gitu ya. Nah, itu repeater. Kemudian apa lagi ya? Kemudian trim pad. Nah, itu juga bisa trim pad gitu ya. Nah, semua itu semua bisa dilakukan gitu ya, bisa di apa namanya, bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya, kebutuhan masing-masing gitu ya. Nah, tinggal teman-teman butuh apa? Ada mau butuh teks ya, tinggal dianimasikan teksnya. Nanti kemudian kalau teman-teman butuh motion, ya motionnya inilah yang nantinya akan disesuaikan. Nah, kemudian setelah itu semua selesai, nah itu nanti teman-teman bisa menyelesaikan atau bisa membuat sebuah motion grafik sederhana gitu ya. Ini baru base-nya ya, tool-toolnya itu sebenarnya masih banyak lagi, ada TrackMatte, ada Alpha dan lain sebagainya. Contoh si teks ini ya, si teks ini kalau saya berikan Alpha TrackMatte gitu ya, nah itu tuh sebenarnya nanti kita bisa menambahkan contoh kayak gini teman-teman. Saya punya teks, kemudian teksnya itu mau dimasukkan objek ataupun yang lainnya, itu bisa. Saya akan buat komposisi baru sini. Kemudian saya akan berikan teks di sini ya. Teks. Teks. Kemudian si teksnya ini ya akan kita isikan dengan background foto ataupun yang lainnya, itu bisa teman-teman. Contoh si teks ini akan saya berikan latar belakangnya itu api gitu ya. Nah, ini saya pernah download api, animasi berapi-api gitu ya, berapi-api. Di mana ya saya download? Oh ini. Contoh nih, saya punya background video model seperti ini. Dan ini saya masukkan ke dalam teks ini, di dalamnya ya, atau di belakang teksnya ini nantinya. Nah, ini nanti setelah ada di sini, nah, seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian teks ini bisa kita alpha ya. Sehingga teksnya itu akan nyala ya. Kayak gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan menggunakan After Effects. Namanya menggunakan Alpha TrackMatte. Nah, ini Alpha TrackMatte.
Kemudian yang ini nanti bisa disesuaikan skalanya. Nah, bisa disesuaikan ya, sesuai dengan keinginan gitu ya. Bisa digeser juga pasnya mau di mana gitu ya. Nah, nah ini ya. Wah, keren ya. Nah, ini menggunakan Alpha TrackMatte. Kemudian kalau sudah selesai seperti ini, komposisi ini juga bisa kita tambahkan di komposisi pertama tadi. Kalau kita tadi kenalnya simple ya ini ya. Simple dulu. Ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita tambahkan si teks yang tadi itu kita masukkan ke sini. Ini juga bisa langsung digabungkan teman-teman. Tapi kan nggak cocok dengan tema dan konsep kita gitu kan. Ini juga bisa dipakai di sini. Dia akan muncul terus gitu ya. Nah, kayak gini teman-teman. Ini namanya menggunakan Alpha TrackMatte ya. Alpha TrackMatte. Nah, tadi mungkin akan saya review sebentar. Jadi materi ini kita awalnya kita akan membuat sebuah apa namanya? Akan membuat sebuah ini tadi ya menggunakan apa namanya? Menggunakan trim pad di sini ya. Trim pad yaitu untuk potong memotong. Ini basic ya, basic teman-teman di Mograph itu sebenarnya mainnya ini teman-teman ya. Ini kemudian seperti ini ya. Oke, ini namanya trim pad. Trim pad. Kemudian setelah trim pad tadi ada repeater ya, ada repeater. Contoh saya punya garis, kemudian garis itu akan saya ulang atau saya repeat gitu ya. Dan saya repeat. Nah, di sini ada anchor point-nya. Letakkan di sini. Kemudian saya akan masukkan repeater di sini, gitu ya. Repeaternya. Kemudian di bagian transform repeaternya, kita juga bisa melakukan rotasi seperti ini. Kita bisa memperbanyak kopiannya, ini ya. Memperbanyak kopiannya. Kemudian kita bisa mengatur offsetnya, ya kan? Mengatur offsetnya. Kemudian kita bisa mengatur apalagi skalanya, gitu ya. Kita juga bisa mengatur skalanya di sini, ini ya, skalanya. Kemudian kita juga bisa mengatur tadi ya, rotasi udah ya. Rotasi udah, skala udah gitu ya. Nah, itu. Kemudian kita juga bisa mengatur anchor point-nya. Ini anchor point. Yaitu kalau kita mau melakukan model seperti ini ya kan. Sini ada yang namanya anchor point. Nah, saya punya contoh bentuk repeater yang lainnya yang sudah saya pernah buat gitu ya. Saya akan coba import project di sini. Saya akan import project di sini. Oke, jadi bisa dimasukkan ke sini ya repeaternya. Jadi repeater itu ini ya, repeater ini nanti bisa masuk ke sini teman-teman ya. Contoh repeater itu saya punya, bentar, saya akan buka project tahun berapa ya? Udah agak sedikit lama sih, tapi mau graph workshop mau graph mana ya workshop mau graph. Hmm,
Bentar, saya carikan ya. Oh, graph. Oh, ini. Nah, di sini ada yang namanya repeater. Repeater. Nah, ini. Nah, di repeater ini kalau saya buka ya, ini saya save. Oke. Nah, jadinya gini, teman. Ini contoh repeater ini ya. Gini. Kemudian ada yang model seperti ini. Ini juga pakai repeater. Nah, ini pakai repeater. Kemudian yang ini juga sama, pakai repeater. Oke, yang ini juga sama, yang komposisi 3 ini juga pakai yang namanya repeater. Nah, kalau nggak percaya bisa ditengok di sini. Ada beberapa shape, kemudian di sini ada apa namanya repeater, ini ya, ada repeater. Transformnya seperti ini gitu ya. Nah, ini semuanya hanya pakai repeater ya teman-teman ya, sehingga bisa membentuk sebuah objek seperti ini. Nah, ini tergantung dari apa ya, dari kreativitas masing-masing gitu ya. Ini bahannya yang awalnya ini, yang shape ini kan mungkin saya matikan satu-satu supaya kelihatan nih. Ini backgroundnya ya. Nah, ini yang paling bawah teman-teman. Ini basicnya menggunakan ini yang paling atas ya. Ini menggunakan apa namanya, kotak ya, menggunakan kotak. Shape-nya itu kotak. Kemudian tinggal dimainkan di bagian ini teman-teman. Nah ya, di bagian repeaternya, nah ini ada. Nah, ini ada pilihannya. Hampir sama ya. Modelnya kayak gini. Kemudian di layar yang selanjutnya, ini yang objeknya apa ini ya? Nah, titik-titik ini ya, titik-titik ini. Ini juga sama teman-teman. Di bagian transform kita main opacity. Kemudian di bagian repeaternya, di bagian repeater 1 ya, kita atur posisi dan apa namanya, dan opacity-nya. Kemudian untuk transformnya, nah transformnya itu ada di sini ya. Transformnya kita pakai posisi, kita pakai apa namanya, rotasi gitu ya, posisi sama rotasi dan skala. Kira-kira seperti itu. Bisa dimengerti teman-teman? Insya Allah bisa, Pak. Oke, baik. Waktunya sudah mau habis, masih ada sekitar waktu 20 menit. Silahkan bisa mencoba secara mandiri gitu ya. Nanti ada tutorial ya yang kita kolek dari dosen-dosen multimedia. Itu kita kebagian untuk membuat tutorial-tutorial tentang perkuliahan. Nanti lintas, jadi lintas dosen gitu ya, nggak apa namanya. Nanti saya kebagian itu di Adobe Premiere Pro. Untuk yang After Effects ini nanti yang menyampaikan adalah Bu Ika Asti Astuti. Beliau juga ngajar di multimedia juga, di IF juga. Nanti akan saya share di Classroom setelah ini gitu ya. Mungkin materinya agak berbeda, tetapi secara basic intinya sama. Cuma beda materi, beda apa ya, beda objek gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nanti hasil recordan ini di-upload Pak di Waskita di Classroom. Iya, nanti saya akan upload dua-duanya. Yang kemarin itu belum saya upload ke Classroom ya, yang kemarin ini. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.